وأصحابك يا خير الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. dan musim semiku wa mutanazzahi dan tempat ekspresiku indama tatadzakar manakala ingat engkau lailan pada suatu malam layali di malam-malamku la tufakir dengan pernah berpikir engkau buru-buru bibesarati pada berbagai macam kelancanganku. Al-Sama adapun puasa ini kalau berbalik seperti ayat nanti yang menyucikan itu berbal arwah kepada roh yulhira menambahkan itu berbal al-qurabata kepada lipatan al-qabiyyah yang tersembunyi al-qasu adapun bilas allati taj'alu yang telah menjadikan itu al-qamara kepada rembulan Allah yang berkilauan muzliman kepada gelap sholat jadi itu lati maksufatan ila tersingkap Tuh memberikan kulati noran kepada cahaya lissamawati bagi langit demi langit. Air mata yang mengalir jelas ini simbol ya, simbol dari kekuatan cinta yang meluber. Jadi wujudnya adalah air mata. Dan air mata itu bisa menjadi orang kedua tunggal yang bisa diajak untuk berdialog. Karena itu Maulana Rumi bilang, wahai air mata yang deras mengalir, katakan bagi cintaku. Jadi ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada kekasih air mata itu. Nah, orang-orang yang berpikiran rasional ini pasti melihat orang yang berdiskusi bergerak dengan air matanya sendiri, yang dijadikan kurir untuk menyampaikan sesuatu kepada kekasih, pasti memandangnya itu sebagai orang gila. Tapi para pecinta kalau sudah mencapai titik nadir, mencapai tingkatan paling maksimal itu pasti gila, bahkan wajib gila. Kalau dilihat dari rata-rata pikiran orang banyak. Nah, oleh Maulana Rumi ini diterapkan kepada Allah Ta'ala. Rumi dalam salah satu doanya begini, ya Allah, tampakkanlah keindahanmu agar dalam hidup ini kami tidak memburu bangkai-bangkai. Jadi, memburu apapun selain Allah itu serupa memburu bangkai. Orang-orang memburu bangkai itu karena tak terpikat, belum pernah terpikat dengan keindahan Allah. Ketika orang sudah merasakan sejenak saja terpikat, maka dia akan tergila-gila kepada Allah Ta'ala. Nah, satu tetes air mata cinta, satu tetes air mata cinta itu bisa dijadikan orang kedua tunggal, bisa dijadikan kurir untuk menyampaikan hasrat si pecinta ini. Katakan, wahai air mata yang deras, katakan kepada kekasihku, kepada kekasihku yang paling adalah kebunku, musim semiku dan tempat rekreasiku. Jadi awal itu ya, musim semi yang merupakan awal mula di segala musim semi. Allah itu adalah kebun yang merupakan induk di segala kebun. Allah adalah tempat rekreasi yang merupakan awal mula dari segala tempat rekreasi. Maka mudahlah seluruh tempat rekreasi di dunia ketika orang sudah mulai bisa berrekreasi kepada Allah Ta'ala. Orang mencari tempat rekreasi yang lain itu karena belum tersingkap keindahan Allah sebagai tempat rekreasi yang paling memukau, belum tersingkap. Dan itu kata Maulana Rumi, jangan biarkan kami ini kebingungan ya Allah, jangan biarkan kami untuk kedua kalinya mencari bangkai lagi, memburu bangkai lagi. Nah, idiom bangkai ini sebenarnya paralel dengan kata-kata al-afilin di dalam ungkapan Nabi Ibrahim, inilah lahbul afilin.
Aku tidak mencintai yang terbenam, maksudnya tidak mencintai bangkai, tidak mencintai segala sesuatu yang musnah, segala sesuatu yang fana. Jadi orang sudah bisa menentukan sikap langkahnya, hanya terfokus kepada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya kebun paling indah, satu-satunya musim semi paling indah, dan satu-satunya tempat rekreasi paling indah, maka dia akan menceraikan segala sesuatu yang lain. Menceraikan segala sesuatu yang lain, sudah tidak terbuka oleh apapun yang lain. Nah, apa yang disuruh katakan? Indama tatadzakkaru lailan layaliya. Ketika engkau, wahai kekasih, merenung di malam hari, berpikir di malam hari, jangan sekali-kali berpikir tentang berbagai macam kelancanganku. Saya ini adalah pecinta yang lancang. Pecinta itu secara otomatis tidak mengenal aturan sebagaimana orang banyak. Kalau masih mengenal aturan seperti orang banyak, sopan seperti orang banyak, maka tidak terbukti keliaran cintanya. Jadi orang jatuh cinta itu terbebaskan dari berbagai macam ikatan. Terbebaskan. Karena itu hubungan struktural dengan Allah Ta'ala menjadi runtuh, menjadi hubungan horizontal. Aku engkau. Nanti suatu saat aku engkau akan runtuh ketika jarak sudah ditekuk. Aku engkau itu ada karena masih ada jarak. Ketika jarak sudah hilang, aku hilang, engkau pun juga hilang. Dalam bahasa tasawuf disebutkan al-abid wal ma'bud wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu hakikatnya satu. Kelihatan menjadi dua dan sekian, itu karena orang terpukau oleh bayang-bayang. Sebenarnya satu. Kalau di dalam syarahnya kitab hikam itu disebutkan ada sebuah perahu di sungai yang sedang berlayar di pinggir sungai yang sangat jernih dan dalam itu. Ada pohon-pohon rindang. Ketika pohon-pohon itu disemprong oleh cahaya matahari, maka bayang-bayang pohon itu roboh ke atas sungai. Apakah bayang-bayang pohon yang roboh ke atas sungai itu bisa mencegah berlayarnya perahu? Tidak. Sama saja dengan semesta ini bayang-bayang. Semesta ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk mencegah langkah-langkah cinta kita kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa. Nah, tentu saja seorang kekasih itu sudah tidak berpikir tentang masalah kelancangan para pecinta. Tidak berpikir. Karena ketika cinta berguncang dalam hati seseorang, maka penilaian, bahkan penilaian baik dan buruk akan menjadi gugur. Baik buruk itu menjadi gugur. Baik buruk itu juga dalam jarak. Salah benar juga sama dalam jarak. Ketika orang sudah jatuh cinta, penilaian baik buruk gugur, juga penilaian tentang salah benar gugur. Yang ada itu apa? Yang ada adalah cukup cinta itu sendiri. Nah, dengan pemahaman yang seperti ini, Syekh Abdul Hasan Syadzili kemudian menulis doanya, mengungkapkan doanya kepada Allah Ta'ala. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadtah. Ya Allah, janganlah kau jadikan kebaikan-kebaikan kami adalah kebaikan orang-orang yang kau benci. Sebaliknya, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Jadikanlah keburukan kami adalah keburukan orang yang kau cintai. Sebab sebesar apapun keburukan, dia ketan seorang pecinta hilang keburukan. Jadi ainul hubbi, kacamata cinta itu yukhfil masalia, menghilangkan berbagai macam keburukan. Jadi baik buruk hilang ketika sudah diterpa oleh kacamata cinta. Baik benar hilang ketika diterpa oleh kacamata cinta. Puasa ini apa maksudnya puasa? Puasa itu adalah menciptakan hijab kepada apapun yang selain Allah. Ciptakan hijab
yang paling tebal kepada selain Allah Ta'ala hingga tidak memiliki peluang untuk tertarik kepada selainnya. Nah, model puasa seperti ini itu kal ghirbal, seperti ayakan yang bisa menyucikan ruh. Ketika fokus kita kepada Allah menjadi satu-satunya orientasi, maka roh kita menjadi tersucikan. Nah, di saat roh tersucikan, lipatan-lipatan yang tersembunyi itu akan menjadi nampak. Apa itu? Yaitu berbagai macam kekurangan oleh ketajaman mata roh akan menjadi nyata. Orang kemudian tahu bahwa sedetik saja lupa kepada Allah itu merupakan aib. Sedetik saja melirik selain Allah Ta'ala itu cacat. Jadi lipatan-lipatan yang tersembunyi itu akan menjadi tampak, akan menjadi kelihatan. Hati-hati dengan dirimu, kata Maulana Rumi itu, yang seakan-akan seperti sungai yang jernih. Jangan gampang percaya terhadap kejernihan sungai ini. Coba aduk-aduklah dasar sungaimu itu. Boleh jadi di situ banyak air dan kotoran. Jadi tenang saja, karena belum ada persoalan. Tenang, nyantai kayak orang dekat kepada Allah, belum ada persoalan. Ketika sudah ada tentang persoalan, keruh ternyata. Waktu itu berarti didasai sungai rohaninya banyak kotoran, diupuk-upuk. Nah, Allah Ta'ala itu maha mengupuk-upuk itu. Nabi-nabinya diupuk-upuk. Ketika ternyata tetap jernih, berarti terbebaskan dari kotoran-kotoran dasar sungai rohani. Kalau belum diuji, jangan bilang, akulah pecinta. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah, ini Quran. Apakah manusia itu mengira untuk dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Jadi kehidupan para nabi itu adalah samudra-samudra yang dihempas oleh badai, sungai-sungai yang dihempas oleh badai. Walaupun demikian tetap jernih. Kenapa? Roh mereka sudah disucikan oleh adanya puasa dari apapun selain Allah Ta'ala. Jelas yang menjadikan rembulan berkilauan menjadi kelam sekarang sudah tersingkap, bahkan sanggup memberikan cahaya kepada langit demi langit. Apa maksudnya? Gelas yang telah menjadikan rembulan berkilauan menjadi kelam. Gelas yang berisi minuman apapun yang selain Allah Ta'ala itu akan menjadikan bahkan rembulan menjadi kelam. Seluruh petunjuk agama, seluruh cahaya hidayah menjadi kelam di hadapan orang yang masih menganggap gelas-gelas tidak dari tangan ilahi, tidak dari tangan ilahi. Tapi ketika gelas itu isinya diganti dengan cinta ilahiyat, maka justru gelas itu sanggup memberikan cahaya bahkan kepada rembulan paling sempurna sekalipun. Seluruh planet di langit menerima cahaya dari gelas yang berisi kecintaan ilahiyat itu. Jadi karena itu, kalau Rumi dengan jelas katakan, cahayamu matahari, cahayamu rembulan, berhutang jasa kepada gelas-gelas yang berisi cinta ilahiyat di dalam minuman-minumanku. Karena itu, beliau dengan tegas bilang, sebenarnya aku pengen diam, ku sembunyikan cintaku. Tapi malaikat-malaikat datang kepadaku, berpuisilah Rumi, karena puisimu adalah makanan kami para malaikat. Jadi berhutang jasa ya kepada para penyinta cahaya-cahaya itu, berhutang jasa semuanya. Dan jasa cahaya-cahaya itu hanya bisa menyelamatkan orang dalam perjalanan dunia. Tapi cahaya ilahiyat akan mengantarkan orang bahkan kepada alamat Allah Ta'ala. Ini sini rumahnya, kau datangi itu, ini rumahnya, aku menjamin. Jadi berbicara gelas yang telah menjadikan rembulan berkilauan menjadi kelam, kini sudah tersingkapkan. Karena itu juga ya,
kalian minum kopi pada langsung merasakan ini, ya ilahi, gelas-gelas ini berisi minuman kecintaanmu, bismillah atas namamu, atas namamu ya. Tapi kalau minum tanpa rasa, hanya merasakan teh dan kopi, tidak bisa menjadikan matahari merasakan penyumbang jasa. Itu masih menjadikan rembulan yang bergerak bahkan menjadi gelap. Jadi beda ya. Orang-orang kebanyakan minum kopi, minum teh sebagaimana para aulia. Orang-orang kebanyakan minum kopi, minum teh menjadikan rembulan jadi gelap. Para aulia minum kopi, minum teh menjadikan rembulan merasa bertambah jasa. Apanya yang beda? Rasanya yang beda, kan itu bedakan rasanya, rasakan bedanya. Aslul kalam alladzi yu'ti ruhan birruh. Aslul kalam adapun asal usul ungkapan alladzi yu'ti yang telah memberikan lagi ruhan kepada roh, oleh bagi roh yu'ti memberikan itu aslul kalam lirruh bagi roh. Ini adaman kepada ketiadaan lilaunin mithal launi bagi adanya warna sebagaimana usul warna. Asal usul ungkapan. Nah, kalau di dalam hermeneutika ya, Allah itu mengucap semesta, bukan terutama mencipta semesta, mengucap. Allah menjadikan kaf dan nun rahim bagi segala sesuatu. Kun ada, mengucap. Nah, asul kalam, asal usul ungkapan ilahi yang memberikan ruh pada segala sesuatu, bahkan memberikan ruh kepada ruh. Itu kemudian menjadikan ruh memasuki samudra ketiadaannya sendiri. Jadi ketika orang suntuk menyaksikan dan minum anggur ilahiyat itu, maka orang merasakan ketiadaan dirinya. Kenapa? Dikepung oleh kemahaberadaan Allah. Ketika syahadat terhadap kemahaberadaan Allah Ta'ala itu disaksikan, dirasakan di mana-mana, orang kemudian menjadi mengecil, menjadi tiada. Ya, suatu saat saya Abdul Qadir Jailani pernah kecil sekali, sampai sekecil semut kecil lagi fisiknya loh. Nanti setelah itu makin lama makin besar, bahkan ruangannya pun itu penuh. Yang kalau dibiarkan bisa meledak, bisa sepenuh alam raya. Apa maksudnya? Ketika Allah bertajalli dengan jalaliyahnya kecil, bahkan akhirnya menjadi tiada. Sebagaimana Nabi Musa yang pingsan, hilang dirinya di kaki Bukit Sinai. Tapi ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan jamaliyahnya menjadi membesar, bahkan bisa memenuhi seluruh dunia, itu bisa. Itu bolak-balik juga di alam Allah Syahbat bin Naqsyabandi. Jadi ketika diikrar di kamarnya, seluruh kamarnya itu penuh. Jasad yang menjadi sedemikian besar memenuhi kamar. Itu berarti apa? Pintu pengharapannya dibuka lebar-lebar, menyaksikan keindahan Allah Ta'ala tidak kepalang. Tapi ketika menyaksikan jalaliyah kemahagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecil, bahkan menjadi tiada. Sesuatu yang sesungguhnya terjadi secara spiritual, ternyata juga berimbas kepada fisik. Kenapa? Fisik ini sesungguhnya merupakan fotokopi paling buram tentang rohani diri kita. Itulah sebabnya perlu dicahayai oleh roh kita agar tindakan jasad ini mirip-mirip dengan tindakan roh. Jadi ketika roh ketika roh manusia, roh orang suci itu menyaksikan sepenuh-penuhnya asal usul dari alam ciptaan, menyaksikan kun hayatun Allah Ta'ala, itu kemudian roh itu menjadi tiada. Ini idaman. Tiada lagi sebagaimana warna yang kembali lagi kepada tanpa warna. Warna kembali kepada tanpa warna, arah kembali kepada tanpa arah, ruang kembali kepada tanpa ruang, waktu kembali kepada tanpa waktu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergema sendiri, tidak ada satu suara pun yang menjawab pertanyaannya. Limanil mulkul yaum, berayat. Limanil mulkul yaum, siapa yang punya kuasa hari ini? Tidak ada satupun orang yang menjawab pertanyaan itu. Karena tidak ada siapa yang menjawab, maka Allah menjawab, Lillahil wahidil qahar. Itu bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Coba kalau ini dirasakan,
dunia ini sudah tamat sebenarnya, sudah selesai. Apa? Yang diperlukan lagi sudah selesai. Ayu aisin laka ba'da zuhuri. Kehidupan macam apa lagi setelah aku tampak di hadapanmu? Ketika segala teka-teki sudah tidak ada. Tapi banyak para sufi yang mengalami seperti ini, dibiarkan teka-teki seperti ini. Agar apa? Agar permainan-permainan ilahi tetap menarik bagi orang kebanyakan. Tidak akan kujelaskan kepada siapa-siapa. Ketika ini dijelaskan kepada banyak orang, maka banyak hal yang akan hancur sendi-sendi. Berbagai macam aturan terlama, dunia ini akan menjadi lebur, menjadi musnah, menjadi hancur. Sampai dibiarkan. Yumidu sirajal iman bizaiti kulna kathiran walam nakul dhalika. Yumidu memberikan, itu aslul kalam sirajal iman, daripada pelita keiman, bizaiti dengan minyak. Kulna kami mengatakan kathiran dengan sesering mungkin, walam nakul dhalika dan tidaklah kami katakan dhalika terhadap hal seperti itu. Aslul kalam, asal usul firman Allah yang menjadi awal mula bagi segala sesuatu, itu memberikan cahaya keimanan, memberikan lampu keimanan. Lewat apa? Lewat minyak. Apakah itu minyak? Segala perantara bagi munculnya keimanan kita, bagi cahaya keimanan kita itu minyak. Jadi kalau kita membaca hikayat-hikayat, membaca hikmah-hikmah, kemudian muncul cahaya rohani dalam diri kita, itulah minyak-minyak yang dikirim Allah Ta'ala kepada kita. Minyak-minyak rohani untuk mengobarkan cahaya batin kita. Kulna kathiran walam nakul dhalika. Kami mengatakan hal itu sebanyak mungkin, tapi kami tidak mengatakan hal itu. Maksudnya gimana? Ketika dijelaskan aslul kalam itu sebagai awal mula bagi munculnya cahaya keimanan, walam nakul dzalik, kami tidak mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika itu jelas bermanfaat, Allah lah sesungguhnya, aslul kalam itulah sesungguhnya yang telah mengatakannya. Jadi Nabi tak menyampaikan petunjuk, Allah lah yang menyampaikan petunjuk. Nabi diam secara personal, dipakai oleh Allah Ta'ala, digunakan oleh Allah Ta'ala untuk keperluan Allah Ta'ala. Nah itu orang-orang ma'rifat merasakan, aku tak mengerjakan apapun, sholat pun juga tidak. Nah, ketika sholat, Allah lah yang sholat. Dan ketika mengerjakan kebaikan, Allah lah yang mengerjakan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai wayang-wayang untuk digerakkan sesuai dengan kehendaknya, sebagai seruling untuk ditiup sebagai mana kehendaknya, sebagai rebana untuk ditabuh sebagaimana kehendaknya, dan seterusnya. Ayo sahih alam. Ayo, ada yang mau ditanya? Ayuhasafi wahai orang yang derma, diberikanlah kawal jawab kepada permata wal marjan dan mutiara. Fa'innahu kana sungguh sya'anlah tariqah tidak ada jalil asyikha kepada orang yang kikir. Wahai dermawan, setiap orang yang sudah menerima piringan emas rohani dari Allah pasti dermawan orangnya. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah tidak memiliki harga di hadapannya, dermawan. Gak mungkin pikir, gak mungkin perut. Ini oleh Al-Quran disebutkan, "Mayyuka syuha nafsi fa'ulaika muflihun." Orang yang dibebaskan dari kekikiran dirinya itulah orang beruntung. Orang kikir artinya apa? Orang yang masih mengatakan ini penting, ini penting, ini penting, padahal tidak ada yang penting selain Allah Ta'ala. Kok bilang ini penting, ini perlu? Ya. Karena itu Nabi itu ajwadu bil khairi minarrihil mursalah. Nabi itu lebih derma bahkan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu simbol derma yang habis-habisan. Orang menjadi hidup karena ada angin itu.
Nabi jauh lebih dermawan Nabi Mursal angin yang berhembus itu. Kenapa? Karena sudah mendapatkan yang paling agung, mendapatkan Allah Ta'ala. Dan mendapatkan Allah Ta'ala bisa dibagi-bagikan kepada siapa saja. Kalau Allah saja dibagikan, apalagi yang selain Allah dibagi-bagikan. Ya, ayo sahi, berikanlah permata itu, berikanlah mutiara itu. Sesungguhnya tidak ada jalan menuju alamat Allah bagi orang-orang yang kikir. Karena kalau ada orang yang alim, tekun ibadah tapi kikir, dibiarin masyarakat, biarin aja, nggak benar tuh, biarin aja, nggak usah digoda orang semacam itu. Dengan hidupnya seperti itu sudah pengen kok, biarin aja. Jadi kalau ada orang yang sering bermaksiat tapi luman, orangnya dermawan, itu sangat ditakuti, dikhawatirkan oleh setan. Ini dosa-dosanya bisa digosok, dihapus oleh dermanya ini kan, jadi takut setan orang seperti itu. Karena itu ya, alim itu, alim, cerdas itu kalah sama derma kok. Coba mana yang lebih punya peminatnya, alim pikir ya. Sama orang yang biasa saja dan berderma, pasti lebih banyak peminat yang dermawan. Jadi ilmu itu kalah sama derma, sama derma. Fataha membuka al-jismu apa jisim jasad terhadap mulutnya jisim. As-sadafi seperti kulit kerang. Qailan seraya berkata, kaifa yattasi'u li wa la yattasi'u lirra. Kaifa yattasi'u bagaimana yattasi'u tertampung itu kekasih li bagiku. Bahwa ada pun itu kekasih layak tasawila tidak tertampung dulu bagi jasad membuka mulut berkata, bagaimana mungkin kekasih bisa kutampung, ruh saja tak bisa menampungnya. Jadi jasad saja itu dengan belajar kepada Allah memiliki pengharapan untuk bisa menampung Allah Ta'ala. Jasad. Jadi, kalau jasad sampai menampung Allah seperti jasadnya Nabi, itu bisa menjadi kekuatan energi yang kecepatannya berlipat-lipat dibandingkan dengan energi cahaya. Ketika Isra Mi'raj, "Tsummarudduhu minal arsy qabla ayyabudal farsy." Itu hadis qudsi. "Tsummarudduhu minal arsy." Kukembalikan, kupulangkan Muhammad dari arsy qabla ayyabudal farsy. Sebelum tempat tidur Nabi itu dingin, masih hangat ya? Sing depannya jadi ditekuk seluruh jarak oleh Nabi, karena jasad beliau bahkan sudah menjadi energi rohani yang paling dasar. Seluruh jarak ditekuk, seluruh ruang ditekuk. Jadi semesta itu apa? Semesta itu setitik debu di telapak tangan kanjeng Nabi. Cuma seginian. Ini kalau para aulia itu menyaksikan, ada yang menyaksikan semesta ini cuma sebesar bola, ada yang menyaksikan sebesar pinang, sebesar telur. Ada yang menyaksikan seperti kerikil, rezeki kecilnya. Kenapa? Karena sudah tidak punya tempat di hati mereka. Sepele, terlalu sepele untuk diiman-imanan itu. Jadi kalau untuk kebaikan, karena itu mereka tidak pernah menyisakan apapun. Ini. Lalu besok, masih ada yang berpikir tentang besokku. Itu Allah Ta'ala itu. In tansur Allah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Wa yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan kalian. Ini kalau hidup seperti ini model pong kepada kita Allah Ta'ala, selesai, beres. Banyak hal-hal yang akan ditangani oleh Allah Ta'ala. Kenapa Nabi banyak gunanya? Karena yang menangani semuanya Allah, sehingga banyak gunanya di seluruh alam raya. Kalau diserahkan kepada Nabi sendiri, nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Rabbi la tukilni walau tarfat ainin. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah menyerahkan hidup seorang kepada orang itu, urusi hidupmu, tidak akan pernah berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala yang ngurusin, orang ini memiliki jasa sedemikian banyaknya seperti Nabi kita. Karena Allah Ta'ala yang berbuat sebenarnya. Jadi karena itu, selama 50.000 tahun, Iblis itu menjadi pemimpin di antara para malaikat. Waktu itu bernama malaikat Azazil ya. Nanti ketika datang ujian berupa perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah menyerahkan kepada Iblis itu, kau yang merasa menjadi imam 50.000 tahun, urusi dirimu ketika berhadapan dengan perintahku sujud kepada Adam.
ketika mengurusi dunia sendiri, kebeleset ternyata. Maka seluruh kebenaran kita lakukan itu karena kita dipakai oleh Allah Taala. Ketika kita diserahkan kepada diri kita sendiri, urusi dirimu, pasti seluruh tindakan kita akan memalukan. Coba betapa kita membutuhkan Allah dalam setiap saat. Bahkan kata kita hikam, kita membutuhkan Allah, lebih membutuhkan Allah ketika berbuat baik ketimbang ketika kita berbuat jahat. Lebih membutuhkan Allah saat berbuat baik. Kenapa? Saat berbuat baik. Sebab di saat berbuat baik itu, ujian kecongkaan itu mungkin saja muncul. Nah ini aku, ya. Kalau mengerjakan keburukan, jelas astagfirullahaladzim, jelas. Jadi kita lebih membutuhkan Allah justru ketika kita dicap sebagai orang baik-baik. Ini ada seorang penjahat mau bertobat. Orang penjahat mau bertobat, datang kepada seorang kiai. Kiai katanya, saya datang ke sini cuma satu tujuan saya ingin bertobat. Sudah malang melintang saya dalam dunia kejahatan berpuluh-puluh tahun lamanya. Kata si kiai itu, yang perlu bertobat itu bukan Anda tapi saya. Kata si kiai, enggak usah mengungkapkan kalimat-kalimat ejekan seperti itu, enggak usah sok berendah hati kiai. Saya tidak sedang sok berendah hati, kata kiai itu. Anda dengan penyesalanmu itu sudah pertobatan, sementara saya dikira oleh orang itu sebagai orang mulia, orang baik-baik. Yang andaikan saya simpan narkoba dalam kamar saya, tidak ada seorang pun percaya bahwa saya menyimpan narkoba. Pikiran-pikiran saya terbayang di sini bagaimana mengerjakan keburukan-keburukan, dan tidak ada seorang pun mencurigai saya. Bukan karena begitu yang mesti bertobat ke saya. Si bajingan itu kemudian bilang, berarti saya tidak salah datang ke kiai ini. Karena itu yang sulit untuk disembuhkan itu loh, yang penampilannya orang-orang soleh bertakwa itu kalau sininya ada borok-borok itu sulit itu. Kenapa? Semua orang disanjung kok. Berarti kan diam-diam kan dipelihara juga keburukan orang nanti. Terus juga disanjung. Sementara orang-orang yang sudah sanjung dicap bajingan itu kan seperti tidak punya peluang untuk menjadi baik gitu. Penyesalannya pasti luar biasa gitu. Ya, si amal kita rohon. Ini sudah kita bahas 1, 2, 3, 4 baik. Masih sekitar 1000 sekian baik lagi nih. Karena ini hampir 2000 baik. Ini program selamanya kita berusaha ngaji kepada Gusti Allah tentang segala sesuatu, bagaimana kita semakin bercahaya karena cinta. Ya, tidak? Itu yang belakang paham ya, ngerti kita, mengerti, sudah merasakan, merasakan cinta kocar kacir. Terus gimana ya? Apa sudah aja? Apa kita nyanyi-nyanyi yuk? Ayo siapa yang ini tadi mana?